Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua, serta Om Swastiastu. Kami kelompok 2 KKLP Angkatan 14, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara meminum obat yang teratur dan benar serta manfaatnya bagi kita semua. Sebelum itu, sebenarnya kenapa sih kita harus minum obat dengan teraturan benar? Mengikuti aturan minum obat dari dokter sangat penting untuk mengendalikan gejala penyakit dan mempercepat pemulihan. Sederhananya, minum obat yang tidak teratur atau tidak sesuai dengan aturan dari dokter dapat membuat penyakit Anda justru tambah parah. Jika terus berlanjut, tentu ini dapat memungkinkan Anda sampai harus dirawat di rumah sakit atau bahkan berujung kematian. Timbul pertanyaan, kapan waktu meminum obat dengan benar? Umumnya, aturan minum obat ada 3x1, 2x1, dan 1x1. Penjelasannya adalah, kalau 3x1, maka obat diminum tiap 8 jam. Kalau 2x1, obat diminum tiap 12 jam. Dan jika 1x1, obat diminum tiap 24 jam. Jam minum obat yang telah ditetapkan harus konstan dilakukan setiap harinya. Seperti misalnya obat 1x1 hari diminum pada jam 7 pagi, maka besoknya obat harus diminum pada jam 7 pagi pula. Ada juga aturan minum obat sebelum makan atau sesudah makan. Penjelasannya seperti ini. Obat yang diminum sebelum makan itu artinya saat perut dalam keadaan kosong, bisa 30 menit sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Sedangkan obat yang diminum sesudah makan itu artinya obat diminum pada saat perut tidak kosong, yaitu 30 menit sesudah makan agar absorpsi dapat lebih optimal karena lambung tidak terlalu penuh dengan makanan. Namun ada beberapa obat, khususnya obat-obat penyakit diabetes memiliki aturan minum yang berbeda atau khusus. Seperti obat golongan sulfonilurea yaitu glibenclamid dan glimepiride, diminum paling lambat 30 atau 15 menit sebelum makan. Ini untuk menghindari hipoglikemia berat akibat terlalu jauh jarak antara minum obat dan makan makanan. Hipoglikemia dapat terjadi karena insulin sudah dirangsang oleh obat, sedangkan makanan yang nantinya menjadi gula di darah belum ada. Contoh lain yaitu obat metformin yang memiliki mekanisme kerja yaitu meningkatkan sensitivitas insulin obat. Ini harus diminum pada saat sementara makan atau sesaat setelah suapan terakhir. Sehingga untuk mencapai efek terapi yang diinginkan, Anda haruslah meminta kepada apoteker untuk menjelaskan kembali aturan minum obat yang baik dan benar atas obat yang diresepkan pada Anda. Bagaimana bila obatnya lupa diminum? Jika Anda lupa minum obat 1 dosis atau lebih, minumlah dosis berikutnya pada jadwal normal dan dengan jumlah yang normal. Jangan meminum lebih, kecuali diresepkan oleh dokter. Jangan diminum bila jam minum obat berikutnya sudah dekat. Apa manfaat yang diperoleh dari meminum obat secara teratur dan benar? Dengan meminum obat secara teratur dan benar dapat menjaga kadar obat dalam darah menjadi konstan, sehingga obat dapat memberikan efek terapi yang lebih baik dan optimal. Karena tiap obat memiliki karakteristik yang berbeda sehingga cara minum obatnya pun berbeda. Pada pasien dengan penyakit diabetes mellitus dan hipertensi, terkadang berhenti meminum obatnya pada saat kadar gula darah atau kadar kolesterolnya telah normal, atau tidak ada keluhan seperti sakit kepala atau nyeri dada pada hipertensi. Namun, hal ini tidaklah tepat. Mengapa? Karena normalnya kadar gula dan kadar kolesterol ini disebabkan oleh obat yang diminum secara teratur. Manfaat penting olahraga untuk pasien diabetes mellitus dan hipertensi adalah membantu menjaga kadar gula darah tetap terkendali, karena olahraga dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Meskipun dianjurkan untuk olahraga, tapi penderita diabetes mellitus dan hipertensi harus menyesuaikan kondisi kesehatannya dengan jenis olahraga dan intensitas yang dilakukan. Adapun jenis olahraga yang dianjurkan untuk penderita diabetes mellitus dan hipertensi, yaitu yang pertama, jalan cepat. Olahraga ini dapat meningkatkan denyut jantung sehingga aliran darah menjadi lancar. Yang kedua, Tai Chi.
dapat meningkatkan kebugaran dan kesehatan mental, mengendalikan kadar gula darah, serta mengurangi kerusakan saraf akibat komplikasi diabetes. Yang ketiga, yoga. Yoga dapat membantu pasien mengurangi stres dan memperbaiki fungsi saraf. 4. Bersepeda. Bersepeda dapat menguatkan jantung dan meningkatkan fungsi paru-paru, juga meningkatkan aliran darah ke kaki dan membakar kalori untuk menjaga berat badan penderita diabetes mellitus. Yang kelima, latihan angkat beban. Untuk orang yang menderita DM, latihan ini dapat membantu tubuh untuk merespon insulin dengan lebih baik. Alhasil, tubuh dapat memperbaiki penyerapan dan penggunaan gula darah secara lebih optimal, namun harus atas izin dokter. Yang keenam, berenang. Olahraga ini dapat menurunkan tingkat stres, menurunkan kadar kolesterol, dan membakar 350 sampai 420 kalori per jam. Yang ketujuh, senam. Salah satu olahraga yang dianjurkan untuk penderita hipertensi, olahraga ini membuat tubuh melakukan banyak pergerakan tetapi tetap aman bagi fisik. Adapun beberapa obat-obat tradisional yang dapat digunakan untuk mengatasi DM dan hipertensi yang dapat ditemukan di sekeliling kita adalah bawang putih. Manfaatnya mampu meningkatkan zat nitrik oksid dalam tubuh yang dapat melebarkan, melancarkan, dan membuat rileks pembuluh darah sehingga dapat membantu mengurangi tekanan darah. Adapun cara penggunaannya yaitu bawang putih dapat dimakan segar atau dibakar sebentar untuk menghilangkan rasa pedas alaminya. Yang kedua yaitu jahe. Manfaat dari jahe yaitu membantu mengatasi hipertensi dengan mengundurkan otot-otot di sekitar pembuluh darah sehingga tekanan darah juga menurun. Cara penggunaannya yaitu jahe direbus selama 15 menit, lalu disaring, kemudian didiamkan hingga dingin, lalu diminum. Untuk 1 gram jahe diminum 3 kali sehari. Dan yang ketiga yaitu kunyit. Kunyit dapat membantu menurunkan kadar gula darah berkat senyawa kurkumin yang terkandung di dalamnya. Cara penggunaannya, rebus kunyit selama 15 menit. Saring air rebusan kunyit kemudian didinginkan, lalu diminum. Demikian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kita semua.